Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surutami. Saya di sini dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 4B. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat yang berjudul iman. Di sini ada 5 sub tema tentang iman yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian iman sendiri. Pengertian iman sendiri itu kita yakin. Maksudnya yakin di sini tuh kita yakin bahwa Allah itu ada dan malaikat itu utusan Allah. Kitab-kitab yang telah diturunkan itu adalah kitab-kitab Allah dan rasul-rasul itu adalah utusan Allah. Dan juga akan datangnya hari kiamat itu kita harus yakin. Dan yang terakhir itu yakin kepada qada dan qadar. Terus yang kedua itu iman dalam Al-Quran. Iman dalam Al-Quran sendiri itu menurut surat Al-Imran ayat 190 itu yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Seperti itu. Terus selanjutnya iman dalam hadis. Iman dalam hadis sendiri itu kita harus melakukan perkataan dan amalan bisa bertambah maupun berkurang. Maksudnya di sini itu bertambah apabila kita bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya, dan iman kita akan berkurang apabila kita mendekati larangannya. Dan maksudnya larangannya di sini itu kita mendekati maksiat yang telah dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir itu dari qaul ulama. Qaul ulama sendiri itu Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perbuatan baik dan buruk itu akan berkurang atau bertambah apabila jika kita berbuat baik, iman kita akan bertambah, dan apabila kita berbuat buruk, iman kita akan berkurang. Jadi kita apabila ingin mendapatkan iman yang bertambah, kita harus mentaati apa yang telah Allah aturkan, seperti itu. Terus yang keenam itu rukun iman. Rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama itu kita harus percaya kepada Allah, di mana kita itu ciptaan Allah dan alam semesta ini semua isinya itu ciptaan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua itu malaikat-malaikat. Di sini para malaikat itu ada 10 dan yang wajib kita percayai. Nah, yang ketiga itu Rasul. Nah, di sini 25 Rasul itu harus kita percayai bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Yang keempat itu kitab-kitab Allah. Ada 3 kitab. Yang pertama itu kitab Taurat. Ada 4 kitab, di mana itu ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah. Dan yang kelima itu datangnya hari kiamat, di mana kita tidak akan tinggal selamanya di dunia, tapi kita akan kekal di akhirat. Kita harus mempercayai itu semua. Dan yang keenam itu qada dan qadar, di mana kita harus mempercayai ada baik dan buruknya semua tindakan yang telah kita lakukan, gitu. Jika kita berbuat jahat, kita akan dibalas jahat, dan jika berbuat baik akan berdampak baik pada kita. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.